Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 320, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mata Aiden Enzo tegas, dia menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana dia sekarang? Nyonya Geraldine sedang makan malam dengan seseorang di restoran Whitebird. Tuan Berto menjawab dengan hormat, dengan sedikit nada khawatir di matanya. Makan, dengan siapa? Aiden Enzo bertanya lagi. Itu teman lamamu, Gabriel Ruiz, jawab Berto. Ketika Aiden Enzo mendengar nama itu, dia langsung mengerti segalanya. Setelah sekian lama, Gabriel Ruiz diam-diam mengatur agar Geraldine Sol datang ke Shanghai, hanya untuk merusak reputasinya. Melihat langit di luar jendela, ada rasa dingin di mata Aiden Enzo. Kemudian, dia menoleh ke Tuan Berto dan berkata, ayo pergi ke restoran Whitebird. Tuan Berto buru-buru mengangguk sebagai jawaban, dan mengikuti Aiden Enzo keluar dari hotel. Di pintu masuk hotel, Rolls-Royce dan konvoi Mercedes-Benz sudah menunggu lama. Berdiri di kedua sisi adalah anak buah Berto. Ketika mereka melihat Aiden Enzo turun, mereka semua membungkuk hormat dan mengangguk, Tuan Enzo. Setelah masuk ke dalam mobil, mobil melaju dengan cepat berkendara ke Whitebird Restaurant. Melihat Geraldine Sol lagi, dia meninggalkan hotel sebelumnya dan langsung pergi ke Whitebird Restaurant. Gabriel Ruiz sudah menyiapkan jamuan perayaan di sini. Mereka berdua mengobrol dengan gembira saat ini. Bibi, kita berhasil kali ini. Besok, kita akan menyerang selagi masih panas. Biarkan Vivian Low menceraikan Aiden Enzo bajingan itu, dan kemudian mengusirnya dari keluarga Low. Gabriel Ruiz menyarankan, wajahnya penuh kegembiraan. Saya tidak berharap bahwa rencana ini akan berjalan begitu lancar. Haha, Aiden Enzo, kamu akhirnya kalah. Kali ini, aku, Gabriel Ruiz, pasti akan menginjak-injakmu sampai mati, dan memberitahumu jarak di antara kita. Baik, saya pikir itu cara terbaik juga. Geraldine Sol sekarang sangat gembira, wajahnya penuh kegembiraan, melihat kesepakatan di atas meja, itulah nilai Aiden Enzo. Meski tidak jelas berapa jumlahnya, ia memiliki kelompok investasi Rise Angel. Geraldine Sol bertanya kepada seseorang, setidaknya itu adalah kelompok besar yang terdiri dari puluhan miliar. Meskipun itu milik aset grup, menurut sahamnya, Aiden Enzo juga harus bernilai miliaran. Dengan kata lain, saya sekarang adalah seorang wanita miliarder. Gabriel Ruiz mengangguk, lalu berkata, Bibi, dalam hal ini, saya pikir kita harus memberitahu Vivian Low tentang hal ini dan membiarkan dia melihat apa yang dilakukan Aiden Enzo dengan matanya sendiri. Dalam hal ini, Vivian Low akan menyerah pada dia. Geraldine Sol menoleh, menatap Gabriel Ruiz, tersenyum, dan berkata, Gabriel Ruiz, aku tahu pendapatmu tentang Vivian kita. Sejujurnya, aku merasa cukup baik tentangmu. Karena kamu sudah bicara, seorang bibi pasti akan membantumu. Gabriel Ruiz sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, terima kasih, bibi. Geraldine Sol mendecakkan lidahnya dan berkata, hei, bocah bodoh, ada apa namamu sekarang? Gabriel Ruiz bahkan lebih senang ketika mendengar itu, mengubah kata-katanya secara langsung, ibu mertua. Hei, Geraldine Sol dengan senang hati setuju. Kemudian, pintu kotak didorong terbuka, dan pria kuat serta gadis kecil sebelumnya masuk. Bos Ruiz, kamu memanggil kami. Orang kuat itu adalah bajingan lokal yang dicari Gabriel Ruiz, dan dia cukup terkenal di lingkungan itu. Dia meminta seseorang untuk menemukan gadis kecil itu di rumah sakit, ibunya menderita uremia dan membutuhkan banyak uang. Gadis kecil seperti itu sebaiknya dikendalikan. Nah, ini 300.000 yuan untukmu, ambillah. Gabriel Ruiz menunjuk pria kuat itu. Ada tas kain di atas meja. Pria kuat itu melangkah maju, membukanya dan melihat isinya penuh dengan uang. Dia segera menyeringai dan berkata, terima kasih Tuan Gabriel, saya akan melewati api dan air untuk Tuan Gabriel di masa depan. Gabriel Ruiz melambaikan tangannya, dan kemudian matanya tertuju pada kepala yang cemberut, melihat gadis kecil yang pemalu mengeluarkan kartu dari dadanya, memberi isyarat kepada pelayan untuk menyerahkannya kepadanya, dan berkata,
ini adalah hadiah tambahan untukmu. Lagi pula, kamu masih muda. Ambil uangnya dan tinggalkan Shanghai bersama ibumu. Jangan biarkan aku menemukanmu, mengerti? Mata gadis kecil itu merah saat melihat kartu bank. Demi ibunya, dia hanya bisa melakukan ini. Baik, aku akan membiarkan seseorang mengaturmu untuk keluar. Gabriel Ruiz melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka keluar. Pria kuat dan gadis kecil itu saling memandang, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Gabriel Ruiz dan Geraldine Sol tertawa, merasa senang. Terutama memikirkan bahwa besok Aiden Enzo akan berlutut di depan mereka seperti anjing yang berduka memohon belas kasihan, dan dia merasa bahagia. Tetapi, kecelakaan terjadi. Pria kuat dan gadis kecil yang pergi lebih awal semuanya mundur ke dalam ruangan dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu kembali? Gabriel Ruiz sangat marah, dan membanting meja. Namun, segera setelah itu, dia melihat pintu, dan ada sekelompok orang di beberapa titik. Aiden Enzo, itu benar, wajah Aiden Enzo muram saat ini, dan dia langsung membawa Berto dan yang lainnya ke dalam ruangan. Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia berteriak, Aiden Enzo, kenapa kamu masih di sini? Bagaimana bagian sialan ini berakhir di sini? Apakah dia mengetahuinya? Aiden Enzo menatap Geraldine Sol dengan dingin, lalu menatap Gabriel Ruiz dengan wajah dingin, lalu menarik kursi dan langsung duduk. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam, dan menelannya seperti kabut kesunyian. Tidak ada yang berbicara. Gabriel Ruiz dan Geraldine Sol saling memandang beberapa kali, keduanya sedikit bingung. Aiden Enzo, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa menit, suasana di dalam ruangan sangat tertekan. Gabriel Ruiz tidak tahan, dan berkata dengan wajah dingin, Aiden Enzo, apa yang kamu inginkan? Aiden Enzo berkata dengan dingin, Gabriel Ruiz, apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu terakhir kali? Gabriel Ruiz mengerutkan kening, lalu membanting meja, bangkit dan berteriak, Aiden Enzo. Kenapa kamu pura-pura sekarang? Katakan, kamu tidak punya uang. Kamu adalah seekor anjing sekarang. Apa yang harus kamu lakukan adalah, berlutut dan memohon padaku dan Bibi untuk memaafkan kamu. Itu benar. Geraldine Sol juga berteriak, dengan ekspresi marah di wajahnya, Aiden Enzo, kamu sampah, semua milikmu adalah milikku sekarang, jika kamu bijaksana, berlutut dan bersujudlah padaku. Mungkin, aku akan membiarkanmu pergi karena kamu adalah menantuku. Geraldine Sol memiliki keyakinan di dalam hatinya, Aiden Enzo tidak punya uang sekarang, mengapa dia harus takut padanya. Tetapi, siapa tahu, meski begitu, Aiden Enzo tetap terlihat cuek. Di bawah tatapan ketakutan Geraldine Sol dan Gabriel Ruiz, Aiden Enzo bangkit, mengambil tongkat bisbol dari Master Berto, dan berjalan perlahan ke arah Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz sangat ketakutan sehingga dia berteriak, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, Aiden Enzo, saya bukan lagi Gabriel Ruiz seperti dulu, dan saya didukung oleh bos besar. Namun, Aiden Enzo mengabaikannya. Dia diam-diam mematikan rokok di gelas anggur Gabriel Ruiz, dan berkata, kamu telah melewati batas. Begitu kata-kata itu jatuh, ledakan, Aiden Enzo memukul Gabriel Ruiz dengan tongkat baseball, dan Gabriel Ruiz jatuh ke tanah, berusaha mati-matian untuk merangkak pergi. Aiden Enzo langsung mematahkan kruknya, lalu memukulinya dengan kejam selama 10 menit. Setelah semuanya selesai, Geraldine Sol sudah gemetar ketakutan. Dahinya penuh keringat dingin. Mendengar suara langkah kaki yang mendekat, dia berteriak histeris, jangan, Aiden Enzo, aku ibu mertuamu. Kamu tidak bisa memukulku. Jika Vivian Low tahu aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aiden Enzo berjalan ke sisi Geraldine Sol, wajahnya dingin, dia menatap ibu mertuanya, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Geraldine Sol, apakah kamu tidak tahu bagaimana menahan diri? Saya telah lama bertahan dengan Anda. Saya salah, saya akan mengubahnya, bisakah saya mengubahnya? Saya benar-benar salah. Bagus menantu, tolong, biarkan aku pergi kali ini, aku tidak berani melakukannya lagi. Geraldine Sol segera menangis dan memohon belas kasihan. Aiden Enzo tidak punya pilihan selain berpikir bahwa dia adalah ibu Vivian Low, dan berkata kepada Master Berto, atur seseorang untuk mengirimnya kembali ke Sanjiang dan serahkan ke Tergio Ziso, dan minta dia untuk menemukan beberapa orang untuk mengawasinya. Baik, Tuan Enzo, jawab Tuan Berto,
dan langsung meminta bawahannya untuk mendorong Geraldine Sol keluar. Adapun Gabriel Ruiz, yang terbaring di tanah berdarah, Aiden Enzoli mengabaikannya. Dia melirik pria kuat dan gadis kecil yang berdiri di pintu. Pria kuat itu berlutut di tanah dengan ketakutan, dan ketika dia melihat Tuan Berto, dia tahu dia sudah tamat. Saudaraku, aku salah, Tuan Gabriel memintaku melakukan ini. Pria kuat itu memohon belas kasihan dengan air mata berlinang. Aiden Enzo melambaikan tangannya, dan orang-orang Tuan Berto menjatuhkannya, dan terdengar tangisan menyedihkan dari luar ruangan. Setiap suara membuat gadis kecil itu melompat ketakutan. Dia menangis ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, tangan kecilnya mencengkeram erat sudut pakaiannya. Berapa umurmu? Aiden Enzo bertanya. 18. Gadis kecil itu menjawab dengan gemetar, dengan isak tangis di suaranya. Apakah kamu yakin tentang kejadian itu? Aiden Enzo juga pusing, Gabriel Ruiz ini benar-benar pantas dikutuk. Gadis kecil itu menggigit bibir merahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, palsu. Aiden Enzo menghela nafas lega, dan berkata kepada Tuan Berto, kirim dia kembali, dan temukan tim medis terbaik untuk ibunya. Itu seluruh akhirnya, Aiden Enzo berjalan keluar dari restoran White Bird dan melihat ke langit. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering, dan ketika dia melihat panggilan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Halo, siapa itu? Aiden Enzo bertanya dengan cemberut. Di ujung lain telepon, sebuah suara yang keras dan serius berkata, Pavilion Saitide, tuanku ingin bertemu denganmu. Mantan tertinggi, Aiden Enzo tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya memantulkan cahaya dingin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Setelah memikirkannya, Aiden Enzo memanggil Plato Zion dan yang lainnya. Segera, beberapa orang bertemu di pintu masuk hotel. Plato Zion dan 8 orang lainnya terlihat serius, dan bertanya, bagaimana situasinya, mantan tertinggi ingin bertemu denganmu. Ini sangat berbahaya, Huff. Jika guru ada di sini, dia pasti tidak akan terlalu sombong. Beberapa orang mengobrol dan tidak menyarankan agar Aiden Enzo mengambil risiko. Aiden Enzo terdiam, berpikir sejenak, dan bertanya kepada Plato Zion, seberapa yakinkah kamu? Wajah Plato Zion sangat serius, alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata, jika kamu ingin pergi, kami akan menemanimu, hanya bermain dengan telinga. Saya pikir, mereka tidak berani melakukannya dengan gegabah, lagi pula, Zanlong tidak hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Aiden Enzo mengangguk, memandang ke 8 orang, dan berkata, kalau begitu aku akan menyusahkan saudara-saudara untuk menemaniku jalan-jalan. Ke-8 orang itu saling memandang, dengan rasa dingin yang tidak aktif di sekujur tubuhnya, dia berkata, baik. 10 menit kemudian, Aiden Enzo dan yang lainnya datang ke Pavilion Saitide yang telah disepakati. Benar saja, semua daerah sekitarnya berada di bawah darurat militer. Mereka semua adalah penjaga dengan setelan tunik Cina, lebih dari selusin, di bawah pengawasan ketat. Aiden Enzo dan yang lainnya mendekat, dan Tuan Tanner, yang berdiri di luar pavilion dan mengenakan topeng, berkata langsung dan dengan dingin, Tuanku, saya hanya membawa Anda sendirian. Yang lain menunggu di sini. Dan 8 dari mereka kiki berdiri dan menatap Tuan Tanner dengan wajah dingin. Huff, Tuan Tanner terlalu sombong. Panglima tertinggi memerintahkan kita untuk melindungi keselamatan Aiden Enzo dan tidak meninggalkan setiap langkah. Kata Plato Zion, siap melakukannya. Rasa dingin yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh 7 orang lainnya. Tuan Tanner mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, Tuanku dan Aiden Enzo memiliki masalah penting untuk didiskusikan, dan tidak ada yang diizinkan masuk jika mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Tiba-tiba, segera di belakang Tuan Tanner datang beberapa penjaga dengan setelan tunik Cina, semua menatap Plato Zion dan yang lainnya dengan wajah serius. Situasinya sudah dekat. Pada saat ini, lelaki tua di pavilion menyesap teh panas dan berkata, Axel Tanner, biarkan mereka masuk. Ya, Tuanku, pria bertopeng itu menjawab dengan hormat. Kemudian, Aiden Enzo dan yang lainnya memasuki pavilion, sementara Plato Zion dan 8 orang lainnya berjaga di luar pavilion. Dengan wajah serius, Aiden Enzo duduk berhadapan dengan lelaki tua itu, dengan teh panas di atas meja. Pria tua itu mengenakan pakaian dingin, memandang Aiden Enzo, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar mirip. Aiden Enzo sedikit mengernyit ketika mendengar itu, dan bertanya, ada apa dengan mantan panglima tertinggi sebelumnya yang mengundang saya? Pria tua itu tersenyum,
dia bertanya, bagaimana kabar ayahmu? Aiden Enzo mengerutkan kening, dan menjawab, tidak apa-apa. Pria tua itu mengangguk, lalu berkata pada dirinya, ayahmu dan aku dulu berteman. Tanpa diduga, waktu telah berlalu, begitu cepat, 40 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Teman, Aiden Enzo memiliki keraguan di dalam hatinya, ayahnya dan mantan panglima tertinggi ini sebenarnya adalah teman. Ayahku tidak pernah menyebut bahwa Anda Matthias Sander adalah kawan, kata Aiden Enzo. Pria tua itu tersenyum dan berkata, hubungan antara aku dan ayahmu mungkin lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Ada beberapa hal yang membuatku merasa tidak nyaman untuk membicarakannya denganmu. Lalu mengapa Anda memanggilku ke sini malam ini? Tanya Aiden Enzo. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan tersenyum, menyeruput teh panas, dan berkata, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Setuju. Aiden Enzo mengangkat alisnya, dia tidak tahu apa yang ditawarkan orang tua ini. Saya tidak akrab dengan Matthias Sander. Apakah ada kesepakatan di antara kita? Kata Aiden Enzo. Dia selalu merasa bahwa mantan panglima tertinggi ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Orang tua ini sangat berbahaya. Saya tahu bahwa keluarga utama dan keluarga cabang Enzo selalu berselisih. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Selain itu, keluarga cabang saat ini memiliki kecenderungan untuk melampaui keluarga utama. Saya ingin tahu apa rencana Tuan Muda Enzo. Tanya pria tua itu. Ini urusan saya sendiri, dan saya tidak perlu orang luar untuk mempedulikannya, kata Aiden Enzo dengan ekspresi yang lebih serius di wajahnya. Orang tua ini sangat mengenal keluarga Enzo. Apakah Camelia Emer yang mengkhianati keluarga Enzo? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Tuan Muda Enzo, Anda tidak perlu marah. Saya baru saja datang untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Anda. Saya dapat membantu Anda menangani perpisahan. Tentu saja, ketika Tuan Muda Enzo mewarisi keluarga Enzo pada waktunya, saya juga akan membutuhkan bantuan. Apa? Tanya Aiden Enzo. Orang tua itu berkata, sekarang bukan waktunya, saya hanya perlu persetujuan Tuan Muda Enzo. Diam. Aiden Enzo bangkit dan berkata dengan dingin, tidak perlu, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Namun, lelaki tua di belakangnya berkata, saya akan selalu menunggu Tuan Muda Enzo, saya harap Anda akan memikirkannya dengan hati-hati. Mendengar ini, Aiden Enzo tidak berhenti, dan membawa Plato Zion dan yang lainnya langsung meninggalkan pavilion Side Tide. Di suite hotel, suasananya sangat membosankan. Plato Zion berdiri di jendela, melirik pemandangan jalanan di luar, dan bertanya, Aiden Enzo, apa yang ingin kamu lakukan? Duduk di sofa, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan setelah hening sejenak, dia berkata, tentang mantan panglima tertinggi apakah informasi itu hanya diketahui oleh guru? Plato Zion mengangguk dan menjawab, ya, dia adalah sosok rahasia, dan hanya guru yang bisa mengetahui detailnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Plato Zion bertanya balik, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Saya ingin semua informasinya, dia memberi saya perasaan yang sangat berbahaya, saya ingin membuat beberapa persiapan, kata Aiden Enzo. Baik, aku akan segera menghubungi guru. Plato Zion mengangguk. Segera, dia mengeluarkan kotak besi persegi panjang dari bawah tempat tidur, lalu mengeluarkan telepon satelit dari kotak besi. Tuanku, Aiden Enzo ingin menanyakan sesuatu padamu. Plato Zion memutar telepon satelit dengan sikap yang sangat hormat. Kemudian, Plato Zion menyerahkan telepon kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo mengambilnya, memanggil guru dengan sangat hormat, dan kemudian bertanya langsung ke intinya, Guru, saya ingin mengetahui informasi tentang mantan panglima tertinggi. Zibrano Targo, yang dulu di gunung, sedang duduk di tenda saat ini, dan di luar tenda, 8 orang berjaga. Apakah kamu pernah berhubungan dengannya? Zibrano Targo bertanya dengan wajah serius saat ini. Aiden Enzo bersenandung. Setelah ragu-ragu sejenak, Zibrano Targo berkata, orang ini adalah satu-satunya mantan panglima tertinggi yang tersisa dari generasi sebelumnya. Dia memiliki status tinggi dan pengaruh besar. Pengaruhnya dalam aspek-aspek tertentu lebih dalam dari saya. Jika Anda ingin berurusan dengannya, saya akan menyarankan Anda untuk memikirkan rencana yang sempurna. Metode dan kekejaman orang ini pasti lebih kuat daripada musuh manapun yang Anda temui. Bahkan saya tidak sepenuhnya yakin untuk mengambil tindakan terhadapnya. Petik 2. Mendengar ini, Aiden Enzo, dengan hati yang serius, dia bertanya,
apakah pengaruhnya terbatas pada negara? Tidak hanya, untuk pertama kalinya, Zibrano Targo menunjukkan ekspresi yang bermartabat, dan berkata, dia tidak hanya panglima tertinggi, tetapi juga memiliki batalion karakter Jia, dan memiliki hubungan yang dalam dengan banyak keluarga kaya, dan bahkan memupuk banyak keluarga dan kekuatan secara diam-diam. Jika dia tergerak, itu pasti akan menyebabkan beberapa keterkejutan orang-orang ini. Justru karena status tertingginya saya telah melepaskannya selama bertahun-tahun. Bahkan ayahmu memiliki beberapa kekhawatiran tentang dia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo mendengarkan dengan diam-diam, dan sudah memiliki beberapa penilaian di benaknya. Sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan orang tua ini. Namun, kecelakaan ibunya ada hubungannya dengan dia, jadi dia harus pergi. Guru, jika saya akan berurusan dengannya, maukah Anda membantu saya? Aiden Enzo bertanya. Setelah Zibrano Targo terdiam sesaat, dia berkata, aku tidak akan muncul, tetapi Zanlong siap membantumu. Lagi pula, ini melibatkan panglima tertinggi, dan dalam banyak kasus, Zibrano Targo tidak dapat muncul. Dia hanya bisa membantu Aiden Enzo menghadapi ancaman dari belakang sebanyak mungkin. Dengan kata-kata Zibrano Targo, Aiden Enzo juga mendapatkan kepercayaan di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, guru. Haha, ada tawa hangat dari ujung telepon, Zibrano Targo berkata sambil tersenyum, anak laki-laki, kamu benar-benar semakin kuat sekarang, kamu bahkan berani menyentuh mantan panglima tertinggi. Aiden Enzo tersenyum, mengobrol dengan Zibrano Targo untuk beberapa kata, juga menutup telepon. Di sini, setelah Zibrano Targo menutup telepon, ekspresinya berangsur-angsur menjadi sangat serius. Apakah Anda akan menyerang orang tua itu? Berpikir, dia mengambil telepon satelit dan memutar nomor lain. Setelah menunggu beberapa saat, batuk lama terdengar dari ujung telepon. Guru, Aiden Enzo akan menyerangnya, kata Zibrano Targo dengan wajah serius. Yah, begitu, aku akan membiarkan Troya Mars bersama denganmu, kata suara tua itu, lalu menutup telepon. Pada saat yang sama, Pulau Tianxin, puncak tertinggi, kastil putih itu. Ruang rahasia seluas ratusan meter persegi, megah dan megah dalam desain. Ada juga banyak lukisan relief yang diukir di dinding, dan naga serta burung phoenix menunjukkan keberuntungan. Seorang lelaki tua dengan punggung agak bungkuk, berdiri dengan tangan di belakang punggung, sedikit bungkuk, berdiri di depan dinding, memandangi mural yang diukir di dinding. Di belakangnya, Troya Mars, dewa perang penjaga bayangan yang tak tertandingi, berdiri diam. Tuanku, apakah Tuan Muda benar-benar akan menyerangnya? Troya Mars bertanya. Gustavo Enzo terbatuk 2 kali, berbalik, berjalan menuruni tangga, duduk di sofa, dan berkata, kamu pergi ke Shanghai, rubah tua itu, dia banyak berpikir. Tahun-tahun ini, dia diam-diam atur untuk orang-orang untuk memenangkan Camellia MR dan keluarga MR. Tujuannya jelas. Ketika Anda tiba di Shanghai, bermainlah sesuai dengan keadaan Anda sendiri dan jangan ungkapkan keberadaan Anda. Mengacaukan arena kelompok dunia untuk menantang kekuatan seni bela diri dari berbagai negara. Gustavo Enzo memiliki senyum tipis di bibirnya. Yah, Tuan Muda bermaksud membela seni bela diri, kata Troya Mars. Bocah itu, aku tidak tahu kapan dia mau kembali. Aku tidak punya banyak waktu. Ketika Gustavo Enzo mengatakan ini, dia tidak bisa menyembunyikan perasaan kesepian di matanya. Tuanku, menurut berita dari 17, Tuan Muda telah menemukan nona muda, kata Troya Mars. Adelina Enzo, aku tahu. Mata Gustavo Enzo memancarkan keraguan, dan dia berkata, kamu menyuruh Alita Angel untuk mengawasi Adelina Enzo dan melihat siapa yang ada di belakangnya. Keesokan harinya, Aiden Enzo datang dengan ceril ke rumah sakit untuk mengunjungi Adelina Enzo. Namun, sebelum dia masuk, dia melihat banyak orang di sekitar pintu bangsal Adelina Enzo, menunjuk. Oh, pria-pria besar ini sangat kejam pada seorang gadis kecil. Ya, gadis kecil itu sangat menyedihkan, mengapa belum ada yang datang dari rumah? Di antara mereka, seorang pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit, dengan punggung besar dan sosok yang agak kembung, duduk di sofa dengan kaki bersilang, merokok cerutu, dan menatap Adelina Enzo, yang merosot di tempat tidur rumah sakit. 4 pria pengawal lainnya berjas hitam berdiri di sampingnya dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Adelina, kenapa, kamu tidak mengenalku lagi setelah kembali ke China?
Kapan kamu akan membayar kembali uang yang kamu hutangkan kepada kami? Pria parubaya itu menyeringai, dengan rasa dingin yang dalam di matanya. Aku akan segera membayarmu kembali. Aku mohon kamu pergi dari sini dulu. Kakakku akan segera datang. Aku tidak ingin dia melihat. Suara Adelina Enzo dipenuhi dengan air mata dan keluhan. Hehe, kamu masih punya kakak laki-laki. Itu benar, biarkan dia membayar uang untukmu. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Tidak, jangan, aku mohon, keluar dulu, aku akan membayarmu kembali, teriak Adelina Enzo dengan cemas, mengangkat kepalanya, wajahnya merah dengan bekas tamparan. Tolong, tidak apa-apa, kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Pria parubaya itu berkata dengan bercanda, matanya dingin. Tepat pada waktunya, Aiden Enzo bergegas masuk, dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Keluar. Adelina menoleh, menatap Aiden Enzo dengan air mata berlinang, lalu menundukkan kepalanya tiba-tiba, dan menyeka air mata dari sudut matanya. Pria parubaya itu juga melihat ke samping ke arah Aiden Enzo, dan bertanya dengan senyum main-main, kamu siapa? Aku saudaranya, Aiden berkata dengan dingin, dan melirik Adelina Enzo di ranjang rumah sakit, apa situasinya? Adelina berutang uang, oh, jadi kamu kakaknya. Menurutku itu tidak terlalu bagus. Kenapa? Kamu punya uang untuk melunasi utangnya. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Pria muda yang muncul entah dari mana ini terlihat sangat biasa pada pandangan pertama. Gadis ini, Adelina Enzo, sebenarnya memiliki kakak laki-laki seperti itu. Menarik, berapa? Tanya Aiden Enzo. Ketika pria parubaya mendengar ini, hatinya sedikit bergetar, dia bangkit, berjalan ke arah Aiden Enzo, melirik ceril yang bersembunyi di belakangnya, dan berkata dengan dingin, 3 miliar. 3 miliar. Setelah mendengar ini, para penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Bagaimana bisa seorang gadis kecil berutang begitu banyak uang? Betulkah? Bisakah saudaranya membayarnya kembali? Namun, yang mengejutkan semua orang, Aiden Enzo berkata tanpa ragu, baik, saya akan membayarnya kembali untuknya. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika mendengar itu, dan bertanya dengan suara dingin, berapa yang Anda bayar untuk itu? Bisakah ada 3 miliar? Lucu. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, hanya menelepon dan berkata, beri aku 3 miliar segera. Mendengar ini, pria parubaya itu melihat ke langit dan tertawa, memandang Aiden Enzo seperti orang idiot, dan berkata, sial. Kamu cukup pandai berpura-pura, apakah kamu tahu siapa kami? Hari ini, jika saya tidak melihat 3 miliar, saya dapat mengubur saudara-saudara Anda. Membahas, pemuda ini terlalu pandai berpura-pura, 3 miliar, bisakah dia menyesuaikannya? Tidak, apakah dia tahu berapa 3 miliar itu? Di mana dia menyesuaikannya? Tidak apa-apa jika saya tidak membantu saudara perempuan saya menyelesaikan masalah, saya masih berpura-pura. Aiden Enzo mengabaikan pria parubaya itu, tetapi berjalan ke arah Adelina, dan dengan lembut mengangkat wajahnya. Ketika dia melihat tanda tamparan merah cerah di wajah Adelina Enzo, dia tiba-tiba merasa marah di sekujur tubuhnya, dan bertanya. Dengan suara dingin, siapa yang memukulnya? Aku memukulnya. Kenapa? Kamu masih ingin mencari keadilan untuknya. Kemudian pria parubaya itu penuh kesombongan dan memandang Aiden Enzo dengan sangat arogan. 4 pengawal di belakangnya sudah berdiri, dan kakak laki-lakinya tampak galak. Aiden Enzo menoleh, menatap pria parubaya itu, dan berkata dengan dingin, berlututlah. Minta maaf pada adikku. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.